Waktunya masak asik bersama. Jangan lupa siapin kopi dan juga bahan untuk bergibah. Hari ini pengen banget makan yang pedas-pedas. Jadi langsung aja aku capcus beli cabai hijau. Dan waktu di warung tadi, gak sengaja aku ketemu bestie aku yang udah lama gak ketemu. Karena udah lama gak ketemu, otomatis kita cerita-cerita dulu. Sambil milih-milih cabai, milih-milih bawang, dan juga milih-milih kangkung. Cerita merembet ke sana kemari. Sampai akhirnya bestie aku ini menceritakan tentang mertuanya. Bestie aku bercerita kalau mertuanya baru aja dapat warisan. Warisannya lumayan gede tapi harus dibagi-bagi. Karena memang kebetulan mertuanya bestie aku ini banyak sekali saudaranya. Warisannya masih berbentuk rumah yang rencananya akan dijual sebelum bisa dibagi-bagi. Masalahnya, mertuanya bestie aku ini lagi punya masalah besar dengan saudara iparnya. Bahkan bisa dibilang masalah yang sangat rumit sehingga sangat sulit untuk diselesaikan. Saudara ipar dari ibu mertuanya bestie aku ini, kalau menurut cerita emang sangat-sangat toksik. Tapi karena saudara ipar dari ibu mertuanya bestie aku ini adalah istri dari adik kandungnya, maka kata bestie aku mertuanya ini banyak menahan diri. Karena ternyata adiknya dari ibu mertua dari bestie aku orang yang lumayan kaya raya dan cukup terpandang. Mungkin ibu mertuanya bestie aku ini agak sedikit sungkan karena seringkali minta bantuan kepada adiknya, notabene istri dari adik kandungnya ibu mertuanya bestie aku. Singkat cerita, cerita ini tidak berhenti sampai di sini. Karena tiba-tiba aja aku teringat harus segera memasak. Karena nggak terasa hari udah menjelang siang. Akhirnya aku janjian sama bestie aku yang satu ini untuk melanjutkan gibahan kami di lain waktu. Akhirnya kami janjian untuk nongki-nongki di warung kopi kekinian dengan waktu yang belum ditentukan. Dan akhirnya kami berdua kembali ke rumah masing-masing membawa belanjaan kami. Kalau dipikir-pikir urusan warisan memang bikin capek hati dan pikiran. Tapi karena zaman sekarang uang sangat berharga, mau nggak mau semua orang pasti bakal akan mengurusnya. Meski harus menghadapi segala kesulitan yang ada ditambah dengan pusing 7 keliling. Aku tiba-tiba aja teringat dengan ibu mertuaku. Karena selama ini ibu mertuaku selalu bangga dengan dirinya yang menduduki jabatan perintis bukan ahli waris. Diam-diam aku merasa sangat bangga dengan ibu mertuaku. Karena selama ini ibu mertuaku itu nampak seperti makhluk Tuhan yang paling enjoy. Ibu mertuaku selalu beraura positif, orangnya baik hati, tidak sombong dan sangat royal. Kayaknya ibu mertuaku zodiaknya adalah Sagittarius. Jadi aku sangat-sangat bersyukur karena berjodoh dengan anaknya ibu mertua yang sangat-sangat baik ini. Jujur Li, aku jadi sangat sayang pada ibu mertuaku dan rela memasak tiap hari serta menyediakan menu enak-enak di rumah ini. Seringkali aku kasihan sama bestie-bestie aku yang lain menurut ceritanya sangat tidak cocok dengan ibu mertuanya. Entah siapa yang salah, aku tak tahu. Yang pasti ibu mertuaku adalah mertua terdebes yang tidak akan pernah aku tukar tambah sampai kapanpun. Tuh kan, karena keasikan gibah, tahu-tahu aja masakanku udah hampir beres. Dan sekarang saatnya proses menggoreng ikan nila. Sebenarnya tadi aku bermaksud untuk pergi ke pasar dan membeli ikan lele. Tapi masalahnya karena lupa waktu saat bergibah dengan bestie aku di warung tadi, jadinya aku tidak jadi pergi ke pasar dan membeli ikan nila ini dari tetangga sebelah kiri samping rumah ibu mertuaku. Tapi sepertinya ide bagus juga membeli di tetangga supaya hubungan silaturahmi makin erat. Meskipun aku membeli ikan ini dengan harga normal bukan dengan harga tetangga, tapi ikan yang aku peroleh benar-benar segar dan sudah dibersihin. Nah, ceritanya hari ini menu di rumahku ikan nila goreng dengan sambal hijau. Dan kali ini menu masakanku udah siap untuk disajikan. Semoga aja ibu mertuaku suka.